Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fajriati di video lanjutan pembahasan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertemuan kali ini kita berada pada puncak pembelajaran pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu menyusun laporan keuangan. Keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Setelah kita membuat laporan keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Laporan keuangan memegang peran penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Data dari laporan keuangan itu adalah worksheet. Inilah peranan penting menyusun worksheet karena dapat membantu menyusun laporan keuangan. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang juga dikenal dengan income statement atau profit and loss adalah laporan keuangan yang membandingkan pendapatan dengan beban atau biaya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini mencatat semua pendapatan yang masuk dan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Ini adalah laporan keuangan UD Fajriati dengan judul nama perusahaan yaitu UD Fajriati, laporan income statement ending of 31 Desember 2024. Nah, yang pertama untuk income, terdapat penjualan sebesar 224.085.000 dikurangi dengan sales diskon dan sales retur, yaitu sales diskonnya 8.028.000, sales returnya 9.700.000, maka jumlah dari sales diskon dan sales retur yaitu 17.728.000. Nah, sales ini dikurangkan dengan jumlah dari sales retur dan sales diskon yaitu cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Terdapat harga pokok penjualannya sebesar 100.076.419.316. Maka penjualan bersih ini dikurangi dengan cost of goods sold-nya yaitu 206.357.000 dikurangi dengan 176.419.316, maka gross profit or loss-nya didapat 29.937.684 rupiah, yaitu expense atau beban. Beban ini akan mengurangi pendapatan kita. Di UD Fajriati ini terdapat salary expense, electricity expense, telepon expense, supplies expense, depreciation expense, vehicle, dan depresiasi expense equipment dan bad debt expense dengan jumlah bebannya yaitu 39.859.750. Maka total gross profit or loss-nya ini sebesar 29.937.684 dikurangi dengan total bebannya yaitu sebesar 39.859.750. Maka hasilnya minus. Karena hasilnya minus, artinya perusahaan ini mengalami kerugian yaitu loss operasional. Operasionalnya ini kita tambahkan dengan other income yaitu interest income sebesar 3.250.000. Setelah itu kita kurangi dengan beban di luar operasional yaitu total bebannya sebesar 6.600.000, maka minus 6.672.66 rupiah dikurang dengan 6.600.000, hasilnya yaitu min 13.272.066 rupiah. Jadi perusahaan UD Fajriati ini mengalami kerugian sebesar 13.272.066 rupiah. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup informasi tentang penambahan dan pengurangan modal. Ini adalah bentuk dari laporan perubahan modal atau capital statement. PT ini memiliki modal awal pada tanggal 1 Desember 2024 sebesar 98 juta. Nah, UD Fajriati ini juga memiliki prive sebesar 9 juta dan mengalami loss sebesar 13.272.66.000 dan loss ini akan mengurangi modal. Maka total prive dan loss ini dikurangi dengan modal, yaitu 98 juta dikurang dengan total prive dan loss ini sebesar 22.272.066 rupiah, maka didapatkan ekuitas akhirnya yaitu 75.727.934 rupiah. Laporan selanjutnya yaitu laporan neraca. Neraca atau balance sheet adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi kewajiban perusahaan atau liabilitas, dan berapa banyak modal yang diinvestasikan oleh pemilik atau ekuitas. Dengan kata lain, neraca memberikan gambaran singkat tentang kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Ini adalah laporan neraca UD Fajriati atau dikenal juga dengan balance sheet. Pertama yaitu ada aset, terdiri dari current asset dan fixed asset. Current asset terbagi menjadi petty cash, cash in bank, account receivable, allowance for debt. Allowance ini akan mengurangi aset dan merchandise dan supplies. Total current assetnya yaitu 110.260.534 rupiah, dan fixed asset terdiri dari equipment dan juga akumulasi depreciation equipment. Total fixed assetnya yaitu 5.005.000, didapatkan dari 5.500.000 dikurang dengan akumulasinya yaitu 495.000. Jadi total asetnya yaitu sebesar 115.265.534 rupiah. Selanjutnya yaitu liability dan equity. Liability atau dikenal juga dengan utang atau kewajiban terdiri dari akun payable, income tax payable, electricity payable, dan salary payable. Total liability-nya yaitu 39.537.600 rupiah. Selanjutnya yaitu equity pada tanggal 31 bulan Desember 2024, yaitu kita dapatkan dari laporan perubahan modal tadi, yaitu sebesar 75.727.934 rupiah. Jadi total liability yang 39 juta ini kita jumlahkan dengan total equity, maka hasilnya harus sama dengan total aset, yaitu sebesar 115.265.534 rupiah. Setelah kita membuat laporan keuangan, langkah berikutnya yaitu membuat jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah serangkaian catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal atau akun sementara dan memindahkan saldo mereka ke akun modal atau laba ditahan. Tujuannya adalah untuk memastikan saldo akun-akun ini menjadi nol pada awal periode akuntansi berikutnya. Nah, ini adalah
Jurnal penutup atau closing journal UD Fajriati. Akun-akun yang ditutup atau akun-akun nominalnya yaitu sales, beban, dan HPP, lalu prive dan loss atau profit. Untuk menutup sales, kita letakkan saldonya berlawanan. Sales ini kan saldo normalnya di kredit. Untuk menutupnya kita letakkan saldonya di debit. Lalu ada interest income. Interest income ini sama dengan sales, yaitu saldo normalnya di kredit. Untuk menutupnya kita letakkannya di debit. Begitu juga dengan sales diskon, sales return. Saldo normal, sales diskon, dan sales return ini di debit. Untuk menutupnya kita jadikan saldonya itu di kredit. Maka nanti pada buku besar saldo sales dan semuanya ini akan menjadi 0. Selanjutnya yaitu untuk menutup beban. Beban ini saldo normalnya ada di debit. Untuk menutup beban ini maka kita meletakkan saldonya di kredit. Nah, jumlah semua beban ini yaitu sebesar 46.459.750, yaitu kita tutup ke akun income summary. Selanjutnya, cost of goods sold. Cost of goods sold ini saldo normalnya di debit. Untuk menutupnya kita masukkan dia ke kredit. Kita tutup ke akun income summary juga. Selanjutnya ada drawing atau prive. Prive ini kita menutupnya ke akun modal atau equity, karena prive atau drawing akan mengurangi equity. Selanjutnya yaitu untuk penutupan profit and loss atau laba atau rugi. Di sini kan UD Fajriati mengalami rugi, artinya rugi itu mengurangi modal, makanya modalnya diletakkan di debit karena modal berkurang di debit, bertambah di kredit. Nah, itulah penjelasan saya tentang closing journal. Dan untuk reviewnya ini sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya, kita isi dengan nomor akun. Kita isi setelah kita mempostingnya ke dalam buku besar. Lalu jumlah amount-nya ini harus seimbang antara debit dan kredit. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar yang berisi seluruh saldo akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Setelah semua akun sementara yaitu pendapatan, beban, dan prive ditutup dan saldo mereka dinolkan melalui jurnal penutup, laporan ini dibuat pada akhir periode laporan dan digunakan untuk memastikan keseimbangan akun perusahaan. Nah, ini adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan UD Fajriati. Terdapat dari akun 1 hingga akun 3 dengan jumlah amount-nya sebesar 120.340.284. Jumlahnya ini harus seimbang antara debit dan kredit. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.